Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة أو الاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita. Ada kemarin yang bertanya lewat YouTube. Kemarin bertanya tentang masalah sholat jamaah dari yang namanya Syahrial. Kebetulan Syahrial ini murid pertama kita dulu di pesantren Al-Kausar. Nah, dia bertanya lewat YouTube. Kebetulan pembahasan kita kemarin membahas tentang sholat jamaah. Kemarin ada Datuk kemarin. Iya. Pertanyaannya katanya, Assalamualaikum, Ustadz mau nanya tentang hukum sholat berjamaah. Saya pernah membaca dalam buku yang diringkas oleh UAS yang berjudul 99 tanya jawab seputar sholat. Kalau di dalam buku itu ada 7 dalil yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib atau hukumnya fardu ain. Nah, pertanyaannya, apa alasan yang kuat sehingga dari beberapa sumber kitab mengatakan sunnah muakkad, sedangkan dalil dari Al-Quran dan hadis banyak yang mengacu kepada fardu ain? Saya sudah jawab di lewat YouTube-nya langsung. Ya, benar apa yang ente bilang. Kalau membicarakan tentang masalah dalil, semua ulama mazhab berdalil dengan dalil yang sama kebanyakan. Hadis yang sama, ayat yang sama, tetapi di dalam ijtihadnya ulama kita, apalagi yang berbeda mazhab, itu tidak sama dengan cara istimbat atau mengambil hukumnya tersendiri. Jadi di setiap imam mazhab, salah satunya di 4 mazhab ini, mempunyai pemahaman di dalam perintah itu tersebut yang berbeda. Karena di dalam bahasa Arab, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu,
itu di dalam satu kalimat atau dalam satu perintah bukan bermakna satu hukum saja. Ada suatu kalimat perintah yang tidak bermakna yang mana sampai hukumnya wajib. Ada yang berperintah yang mana hukumnya sampai derajat wajib. Jadi kita mengakui bahwa apa? Kita mengakui bahwa ada yang mengatakan sampai hukum sholat berjamaah itu fardu ain, kemarin sudah kita jelaskan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad, ya, fardu ain. Turun sedikit mazhab yang lain, ada yang mengatakan fardu kifayah, turun sedikit, ya. Bahkan di mazhab kita Syafi'iyah itu tetap berpendapat sampai derajat sunnah muakkad. Tetapi Imam Syafi'i melihat perbedaan hukum antara mazhab yang lain dan hukum yang di mazhab lain itu tersebut, ada yang sampai fardu ain, wajib sembahyang jamaah. Kalau tidak sembahyang jamaah ada sah. Makanya Imam Syafi'i mengambil jalan tengah-tengah, sunnah tapi muakkadah, sunnah tapi dikuatkan. Nah, sama halnya contoh seperti di perkara wudhu misalnya, kita di sisi mazhab Imam Syafi'i mengusap kepala, sebahagian dari mengusap kepala, satu helai rambut saja itu cukup. Tetapi tetap anjuran di dalam Imam Syafi'i yang lebih sunnah. Masya Allah. Belum. Bismillah. Hah? Kurang. Bismillah. Kurang ya. Kurang jelas tak? Hah? Ya. Bismillah. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Contohnya seperti itu tadi. Di sisi mazhab kita Syafi'i cukup mengusap sebagian kepala walaupun satu helai rambut cukup. Tetapi tetap di sisi kita mazhab Syafi'i lebih sempurnanya katanya diusap ke semua kepala. Itu cara yang afdol. Karena apa seperti demikian? Karena Imam Syafi'i ya mengambil jalan tengah-tengah. Karena di sisi mazhab yang lain seperti mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mereka harus wajib semuanya diusap kepala. Dan itu dalilnya kuat. Nah, maka daripada itu Imam Syafi'i keluar daripada perbedaan pendapat atau keluar dari permasalahan itu tersebut, tetap dianjurkan sempurna mengusap sebagian kepala semuanya. Sama halnya seperti pertanyaan yang sholat jamaah tadi. Jadi di dalam perintah itu tidak semuanya bermakna wajib. Tidak semuanya. Seperti ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Allimu auladakum birrimayah wasibahah warruku bil khail." Kata Nabi, "Allimu," ajarkan, itu perintah. "Auladakum bisibahah," ajarkan anak kamu berenang. "Warrimayah," memanah. "Waruku bil khail," dan menunggang kuda. Nah, ini perintah.
tapi tidak bermakna wajib. Ya. Kalau bisa belajar. Tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan belajar, tidak masalah. Ada sampai kita zaman sekarang ulama kita mewajibkan sampai anak-anak kita harus tahu berenang, anak-anak kita harus tahu memanah, anak-anak kita harus tahu menunggang kudo. Jangankan mengundang kudo beda ketik gitu. Susah. Es kudo ya do. Kalau kudo udah ketik. Ya. Nah, jadi di dalam dalil-dalil hadis itu mempunyai makna tersendiri, apalagi di segi ulama-ulama kita yang bermazhab, ya, mereka mempunyai pemahaman tersendiri dengan dasar ilmunya tersendiri. Pemahaman Imam Malik ini perintah derajatnya wajib, sudah itu ijtihadnya beliau. Kalau kita Syafi'i, ini perintah hanya sebatas sunnah muakkadah, sudah itu ijtihadnya beliau. Sudah, berarti kita menganut mazhab Syafi'i hanya batas sunnah muakkad. Bukan berarti mazhab lain yang berpendapat fardu ain kita salah, bukan. Atau mazhab kita hanya sebatas sunnah muakkadah, mazhab lain fardu ain, mazhab lain itu salah, bukan. Semuanya benar. Hanya saja kita berbeda imam yang kita panut. Dan itu mazhab yang 4 itu diakui. Semuanya diakui walaupun berbeda pendapat. Nah, itu pertanyaan dari salah satu rekan kita. Dan ada juga pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau air sumur dimasuki tikus lalu mati, tikusnya tidak ketahuan atau menjadi bangkai, jadi air sumur berbau, busuk atau baunya sudah berubah, apakah hukum air tersebut? Nah, ya, kita lihat dari ukuran air itu tersebut. Kalau airnya melebihi daripada 2 kullah, secara umumnya itu biasa lebih dari 2 kullah. Sumur soalnya besar. Kalau lebih daripada 2 kullah, kalau misalnya hanya berubah bau, ya, itu tidak mengapa. Tetapi kalau berubahnya sangat kuat, nah ini berpengaruh. Apalagi airnya kurang daripada 2 kullah. Airnya kurang daripada 2 kullah, ya. Nah, ini pasti berpengaruh, tidak boleh dan tidak sah lagi untuk digunakan airnya bersuci. Kalau misalnya tidak berubah apa-apa, nah itu tidak jadi masalah sama sekali. Apalagi lebih daripada 2 kullah. Nah, jadi kalau ngambil jalan selamatnya memang harus kita buang. Kita ambil itu bangkai, kita buang. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Ya. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Misalnya, masih ada baunya. Ya. Tidak banyak, dikit masih ada baunya. Tinggalkan. Tapi pada hukum dasarnya kalau lebih daripada 2 kullah itu tidak mengapa. Apalagi penuh sumurnya misalnya. Tidak apa-apa. Sama dengan misalnya bangkai itu ada di tengah-tengah danau, ya, yang mana danau itu tidak mengalir. Kan besar tuh danau. Baunya ada, iya ada.
Cuman tidak berubah. Cuman kalaulah sudah berubah, bangkainya hancur dan bercampur dengan air itu tersebut, nah itulah sudah bercampur dengan najis tadi. Zat-zat najisnya sudah ada di dalamnya. Cuman kalau masih nyatu bangkainya, airnya lebih daripada 2 kula, tidak merubah warna air, nah itu tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Nah itu pertanyaannya. Oke. Sekiranya tidak ada lagi bertanya. Jadi insyaallah apapun ini lewat kertas bagus ya. Ini ada yang bertanya lewat kertas, kita jawab sebelumnya, atau lewat media sosial, lewat YouTube kita akan jawab juga langsung. Nah itu. Jadi kalau mana yang ingin bertanya lewat, yang bisa main Android ya, tanya lewat langsung di video kita, atau misalnya lewat kertas tidak apa-apa, kita jawab juga langsung. Sekarang kita lanjut ke pengajian kita. Sampai pembahasan kita itu di masalah aniyah. Ini tidak begitu penting. Kita loncat ke Masya Allah. Babus siwak. Sekarang kita pindah ya, masuk ke bab yang baru. Apa itu? Babus siwak. Ini menjelaskan tentang masalah bersiwak. Mungkin kita lah pernah dengar yang namanya siwak. Apa itu siwak? Menggosok gigi. Tetapi kita tahu pada khususnya siwak itu dengan alat yang tertentu. Cuman siwak ini ialah salah satu perantara bersuci, dan ini disunnahkan kita di dalam wudhu kita. Bahkan di dalam solat juga diperintahkan. Apa katanya? Wa yutlaku alaihi babu khisalil fitrah. Dan dimutlakkan ini babu khisalil fitrah, ini bab ya, termasuk daripada kefitrahan kita. Maksudnya apa? Fitrahnya kita ini ya, apa? Memang dianjurkan untuk bersih-bersih. Itu fitrah kita. Termasuklah yang namanya gosok gigi. Zaman Nabi itu tidak ada kita ya sikat gigi macam zaman gini, pakai odol ya. Apa sikat giginya? Ialah siwak nih. Cuman siwak ini namo perbuatan. Kalau kayu yang pernah kita lihat, ya kan? Kayu itu namanya kayu arok. Kayu arok ialah alat siwak yang paling afdol, paling tinggi derajatnya daripada alat-alatnya yang lain. Itu sebuah akar yang mana di dalamnya ada seperti sabut ya, dan mengandung zat obat. Jadi kata Nabi, cukup saja jangankan sebelum tidur itu jangankan digosok, cukup saja sentuh siwak tadi, kayu arok tadi ke gigi, itu langsung nyebar obatnya.
dan menjaga bakteri-bakteri pada malam hari. Itu keistimewaan kayu arok yang digunakan untuk sikat gigi atau bersiwak dari zaman Nabi hingga zaman kita sekarang. Kita bertemu itu yang namanya siwak atau kayu arok tadi. Itu sunnah Nabi. Terus disebutkan katanya, as-siwaku ta'rifuhu lughatan ad-dalku. Siwak secara bahasa pengertiannya ad-dalku. Apa itu? Menggosok. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara agama, dalkul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khosin. Nah, ini tujuannya. Yang dikatakan siwak apa? Menggosok gigi wa ma hawalaiha, dan apapun sekitar gigi, bikulli syai'in khosin, dengan sesuatu yang kesat. Nah, itu siwak lah namanya. Kita gosok gigi mau dapat pahala, niat siwak. Karena itu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun itu, kita menggosok gigi dengan sesuatu yang kesat, itu siwak lah namanya. Dengan sikat gigi kita siwak juga. Cuman alat yang paling afdol itu tadi kayu arok. Ya, kadang kita ada jual itu tak, dibungkus pakai plastik warna biru tu. Ya, kadang hobi itu yang balik dari haji, balik dari umrah tu bagi-bagi. Nah, sekarang di pasar ada jualnya. Dah ada susah-susah lagi. Sudah. Nah, itu yang dikatakan siwak.